dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 juga ada ayat yang menjelaskan tentang bahwa jin juga sama dengan manusia dalam rangka dalam kaitan dengan sama-sama ditaklif, yakni diberi beban syariat agama. Ya. Ternyata menurut informasi ini ada manusia menikah yang dengan apa istilahnya dengan makhluk lain gitu Pak. Ya, bukan dengan manusia tapi dengan jin. Dengan makhluk halus ya. Memang ada bagaimana itu? Ya, bahwa ada seseorang yang mungkin dipandang orang ya katakanlah tertentu yang siap menjadi istilahnya mediator. Orang pintar gitu ya? Orang pintar lah gitu, bahwa siapa yang mau menikah dengan jin, jadi dengan mahar sekian, ya tentunya ada mahar sekian, istilahnya ada salam tempelnya, nanti diundang dari kalangan ya jin tadi untuk nanti dipertemukan, kalau memang ada kecocokan nanti akan dinikahkan. Dari pendapat-pendapat tadi bahwa banyak ulama yang tidak membolehkan untuk kita menikah dengan kalangan jin tadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Insyaallah kajian ini akan disampaikan oleh murabbi kita, yaitu Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruz Zaman Emam. Hari ini pemirsa kita akan membahas satu kajian khusus, yaitu tentang tema yang berkaitan dengan masalah nikah. Hanya saja nikahnya ini nggak wajar nih. Yaitu hukum manusia menikah dengan jin. Jadi hukum manusia menikah dengan jin. Assalamualaikum Pak Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ki? Alhamdulillah. Wah, ini ada pertanyaan dari pemirsa yang luar biasa Pak Ki. Iya. Ternyata menurut informasi ini ada manusia menikah yang dengan apa istilahnya dengan makhluk lain gitu Pak. Ya, bukan dengan manusia tapi dengan jin. Dengan makhluk halus ya. Memang ada bagaimana itu? Ya. Sebelum ini nanti jelaskan Pak Ki, barangkali nanti Pak Ki mungkin udah dengar ceritanya, ya kita menyapa dulu pada pemirsa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam, amma ba'du. Pak Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pemirsa senantiasa juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah. Amin. Dan mudah-mudahan COVID-19 yang melanda negara kita juga negara yang lain, bahkan di daerah kita Depok ini, mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya ada pertanyaan dari pemirsa yang ingin minta dijelaskan status pernikahan manusia dengan jin. Iya. Ini kenapa mungkin ditanyakan Pak Andre ya dan pemirsa yang dimuliakan Allah? Ya karena saya sendiri membaca di YouTube ya bahwa dikisahkan ada seorang pemuda yang namanya diberi nama dengan Ahmad, kemudian nikah dengan jin perempuan yang diberi nama Fatimah gitu. Ya sehingga katanya terjadilah pernikahan antara Ahmad dengan ya Fatimah yang dari golongan jin itu. Nah ini kan menarik untuk dibahas gitu sebenarnya bagaimana. Ditambah lagi ada informasi yang saya terima juga, menurut informasi yang saya terima bahwa di daerah Bogor, ya Jawa Barat ini, bahwa ada seseorang yang mungkin dipandang orang ya katakanlah tertentu yang siap menjadi istilahnya mediator. Orang pintar gitu ya? Orang pintar lah gitu, bahwa siapa yang mau menikah dengan jin, jadi dengan mahar sekian, ya tentunya ada mahar sekian, istilahnya ada salam tempelnya, nanti diundang dari kalangan ya jin tadi untuk nanti dipertemukan, kalau memang ada kecocokan nanti akan dinikahkan ya oleh si mediator tadi ya.
Nah, sehingga tentunya hal semacam ini timbul pertanyaan di masyarakat. Ya. Sebenarnya menurut pandangan ya ulama-ulama hukum Islam ini bagaimana sebenarnya? Boleh atau tidak gitu ya? Nikah dengan manusia dengan golongan jin tadi. Ya. Itulah Pak Andre yang akan kita bahas. Barangkali bunyi pertanyaannya bisa dijelaskan atau dibacakan Pak Andre. Baik, bagi saya bacakan pertanyaannya, pemirsa. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya manusia menikah dengan jin, boleh atau tidak? Saya ulang lagi, saya ulang lagi. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya manusia menikah dengan jin, boleh atau tidak? Ya. Mungkin terinspirasi dengan dulu kan ada Nabi Sulaiman menikah dengan jin juga bagi, atau bagaimana bagi? Ya, jadi ada ya riwayat bahwa katanya salah seorang dari Istri. orang tua, salah satu dari kedua orang tua Ratu ya Bilqis ini adalah dari kalangan jin gitu. Sehingga ada terjadi di kalangan ulama itu ya memang kita melihat ada khilafiyah tentang masalah menghukuminya. Itu khilafiyah. Ya. Turunan ya berarti bagi. Ya. Turunannya. Ada turunannya. Nah, dalam kaitan dengan masalah ini mungkin sebelum kita membahas kepada bagaimana Materi utamanya. materi utama kaitan dengan masalah pernikahan manusia dengan jin ini, perlu mungkin sedikit dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya telah membahas mengenai masalah jin itu sendiri. Ya. Bahkan Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dalam Al-Qur'an itu nama surat ya. Surat itu diberi nama dengan surah Al-Jin. Ya. Nah, di dalam surah Al-Jin itu yakni urutan surahnya yang ke-72 ya, dari 114 surat itu pada urutan ke-72 ada nama suratnya adalah surah Al-Jin. Ya. Kenapa? Karena memang di dalamnya menceritakan tentang masalah kaitan dengan masalah jin. Nah, di antara ayat yang berkaitan dengan masalah jin itu ada pada surah Jin ayat 14 sampai ayat 15. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana ya keadaan daripada jin itu sendiri. Nah, supaya lebih jelasnya saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba. Ini ada dalam surah Al-Jin ayat 14 sampai ayat 15. Artinya adalah wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Artinya sungguh dari kalangan kami ini, kalangan jin maksudnya, al muslimun ada dari kalangan umat Islam, wa minnal qasitun ada juga yang melanggar yakni bukan dari umat Islam. Berarti jin ya kafir-kafir itu. Kemudian faman aslama faulaika taharraw rasyada. Barang siapa yang masuk ke dalam agama Islam dari kalangan jin ini berarti dia telah memilih jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun jin-jin yang melanggar tadi, yang tidak masuk agama Islam tadi, maka dia itu fakanu li jahannam hataba, akan menjadi kayu bakarnya api neraka jahanam. Ya, itu menurut ayat Al-Qur'an surah Al-Jin 14 sampai ayat 15 tadi. Jadi artinya kita melihat di sini kalangan jin sendiri terbagi dua, ada yang muslimnya, ada yang tidak muslimnya, ya, ada yang kafirnya. Kemudian yang selanjutnya dari ya jin itu sendiri ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Nah, ini kita bisa baca dalam surah Jin ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Jadi ayatnya seperti itu ya. Artinya adalah wa anna minnas solihun wa minna duna dzalik. Dan di antara kami ini kalangan jin ada jin-jin yang soleh, tapi ada juga yang tidak soleh. Kunna tara'iqa qidada. Kami ini punya jalan yang berbeda-beda. Rupanya antara jin satu dengan jin yang lain ini tidak semuanya sama. Ada yang solehnya, ada yang baiknya, ada yang buruk.
Nah. Jadi ternyata itu jin itu ada yang soleh, ada yang kafir juga Pak Kiai. Ya, jadi ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang soleh, ada yang toleh istilahnya. Ya, toleh itu kebalikan soleh ya. Iya, bisa lanjut Pak Kiai, silakan. Nah, kemudian Pak Andre, di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 juga ada ayat yang menjelaskan tentang bahwa jin juga sama dengan manusia dalam rangka, dalam kaitan dengan sama-sama ditaklif, yakni diberi beban syariat agama. Bunyi ayatnya itu saya kira udah pada hafal ya, populer. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat juga ada keterangan bahwa jin ini sebenarnya sama-sama diberikan taklif oleh Allah, yakni diberi beban syariat agama, yakni supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'annya Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi sama-sama baik manusia dan jin tetap artinya diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian sekarang masalahnya kaitan dengan masalah pernikahannya. Ya, bagaimana kalau misalnya manusia dengan kalangan jin ini ya, ada pernikahan, menurut agama ini sah atau tidak, boleh atau tidak? Tapi yang jelas yang membedakan itu kalau jin itu nggak kelihatan, manusia kelihatan Pak Kiai. Itu yang jelas banget kan gitu. Ya, yang jelas seperti itu. Makanya kita bahas ya, bagaimana pendapat para ulama. Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam kitab-kitab fikih tidak banyak dibahas tentang masalah pernikahan manusia dengan jin ini ya. Saya alhamdulillah mungkin tahadusan binimah, saya hitung kitab fikih yang ada ini Pak Andre tidak kurang dari 30 judul ya, kitab fikih. Satu judulnya ada yang satu jilid ya, seperti Sapinah itu kan kecil ya, Fathul Mu'in. Ada juga yang sampai 12 jilid dengan takmilahnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan yang lain. Akan tapi yang menyangkut membahas masalah kaitan dengan hukum pernikahan manusia dengan jin ini dari kitab-kitab fikih yang saya miliki tadi ya tidak banyak, paling saya menemukan di 2 kitab. Ya, di mana 2 kitab ini ya alhamdulillah ada kitab namanya Laqtul Marjan fi Ahkamil Jan. Ini dikarang oleh Imam Jaluddin As-Suyuti yang wafat 911 Hijriah. 911 Hijriah, sekarang udah 1442 ya Hijriah. Dan ini dibeli Pak Andre kita di Mekah. Kebetulan waktu dulu musabaqah di Mekah itu ya tahun 987 yang lalu ya, kita beli menteri ya mantan menteri agama Profesor Dr. Said Agil Munawar, waktu itu masih beliau di Mekah ya untuk menyelesaikan doktornya, yang menemani saya mencari artinya kitab ya di Mekah, dan alhamdulillah ketemu di antara kitab yang saya beli ini adalah Laqtul Marjan fi Ahkamil Jan. Jadi kalau terjemahnya bahasa Indonesianya adalah menemukan marjan yakni inton berlian dalam fi Ahkamil Jan ini dalam menerangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan jin. Jadi kitab ini khusus dari awal sampai akhir bercerita tentang masalah jin. Nah, termasuk pernikahan manusia dengan jin bagaimana. Nah, ini yang pertama sebagai informasi aja. Yang kedua ada lagi kitab yang berbicara tentang masalah jin ini. Ada kitab yang diberi nama adalah Al-Kaukabul Ajuj fi Ahkamil Malaikati wal Jinni wasyayatin wa Ya'juj wa Ma'juj. Ya, nama kitabnya judulnya panjang ya, tapi disingkat dengan Al-Kaukabul Ajuj fi Ahkamil Malaikati wal Jinni wasyayatin wa Ya'juj wa Ma'juj. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Al-Kaukabul Ajuj itu artinya bintang yang bersinar ya, gemerlapan. Fi Ahkamil Malaikat dalam menerangkan hukum-hukum berkaitan dengan masalah malaikat, wal jinni dan jin, wasyayatini dan setan-setan, wa Ya'juj wa Ma'juj dan Ya'juj dan Ma'juj. Ini dikarang oleh Sayyid Alwi bin Ahmad As-Sawaf ya. Nah, dari 2 kitab ini saya mengambil referensi untuk pembahasan mengenai pertanyaan dari ya masyarakat yang pemirsa yang ingin ada penjelasan mengenai pernikahan manusia dan jin ini. Nah, di dalam kitab Laqtul Marjan fi Ahkamil Jan ini diberikan pasal Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah. Judulnya aja di sini Al-Khilafu fi Jawazi Nikahil Jinni Al-Insiyah
wal jinniyah al insiyah syar'an. Kalau bahasa kitanya terjemahnya adalah al khilaf itu artinya ada perselisihan pendapat fi jawazi nikahil jinni al insiyah, dalam bolehnya nikahnya jin laki-laki kepada perempuan dari bangsa manusia. Wal jinniyah al insiyah, dan nikahnya perempuan jin kemudian manusianya laki-laki, syar'an secara agama ya, secara syariat. Nah, kita melihat di sini sampai disimpulkan itu Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, sampai ada 3 pendapat ya. Ada 3 pendapat, tapi nanti kita tentunya pilih mana pendapat yang ya lebih kuat ya, sesuai dengan dalil-dalil yang kita kemukakan nanti. Pendapat yang pertama, bahwa ada seorang yang bernama Imam Ibnu Imad menceritakan bahwa Imam Ibnu Yunus punya pandangan, punya fatwa bihil nikahihim, bahwa halal untuk menikahi mereka dari kalangan jin itu. Artinya menurut keterangan dari Imam Ibnu Yunus ini punya pandangan bahwa tidak ada halangan seorang laki-laki atau manusia nikah sama kalangan jin tadi. Namun tidak mengungkapkan ya dalilnya atau dasarnya ya. Mungkin melihat pokoknya dulu zaman Nabi Sulaiman itu ya. Akan tapi di sini tidak dikemukakan dasarnya apa, yang penting yang jelas dia mengatakan itu halal atau boleh. Nah, kemudian yang kedua, ada pandangan dari Imam Malik namanya, seorang mujtahid besar dari Madinah, guru dari Imam Syafi'i. Beliau di dalam keterangan kitab Laqtul Marjan ini bahwa kataba qaumun min ahlil Yaman ila Malik bin Anas yas'alunahu an nikahil jin. Jadi artinya ada suatu kelompok ya, kaum di sini orang banyak yang telah menuliskan surat yang ditujukan ke Imam Malik, di mana yang menulis ini dari min ahlil Yaman, orang dari negara Yaman. Rupanya dari negara Yaman ini ada beberapa orang yang minta fatwa kepada Imam Malik an nikahil jin, tentang hukumnya menikahi jin, boleh atau tidak. Rupanya Imam Malik ya memberikan penjelasan, ajazahu Malikun walakin karihahu. Imam Malik sendiri membolehkan, tapi dia memandang makruh dengan alasan katanya li alla yada'il hubala ya, minazina annahu minal jinni. Imam Malik ya, seorang ulama besar tadi mengatakan bahwa hukumnya tidak terlarang, tapi ya hanya sampai makruh aja, tidak sampai kepada haram ya, dengan alasan di sini supaya nanti perempuan yang hamil akibat zina jangan sampai ngaku-ngaku katanya minal jinni, saya ini ya nikah dengan jin. Nah, maka di sini dikatakan ketika ditanya man zawjuki, siapa istri siapa suamimu, qalat minal jinni fayasulul fasad fil Islam, maka akhirnya bisa kacau lah misalnya. Karena ketika ditanya ada perempuan yang hamil tuh, dari mana kamu belum nikah tapi sudah hamil? Ya bisa-bisa nanti orang yang berkata, wah saya nikahnya sama jin ya. Akhirnya kan menjadi kacau nih masalah kaitan dengan ya hukum Islam ini. Takut buat alasan gitu ya. Takut jadi buat alasan. Nah, maka Imam Malik tadi cenderung hukumnya itu makruh ya. Ya, bahkan termasuk yang memandang makruh ini ada Al-Hakam bin Utaibah namanya, kemudian Imam Qatadah, Imam Al-Hajjaj, Imam Uqbah Al-Asom, itu termasuk yang punya pandangan hukumnya adalah makruh ya. Tidak baiklah untuk dilakukannya, karena nanti khawatir jadi alasan tadi. Nah, kemudian yang ketiga ada ulama yang dengan tegas mengatakan hukumnya haram. Ya, tidak boleh kita nikah manusia ini dengan jin. Di antara ulama yang terang-terangan mengatakan haram ini adalah namanya Imam Abu Bakar bin Arabi ya. Imam Abu Bakar bin Arabi ini beliau mengatakan tidak boleh kita kalangan manusia menikah dengan kalangan jin. Alasannya al jinnu ruhun latifun wal insu jismun kasifun la yastami'ani. Masalahnya kata beliau, jin itu kan makhluk halus, sementara manusia ini makhluk kasar. Ya tentu antara keduanya tidak bisa berkumpul, antara yang makhluk halus dengan makhluk kasar ini. Itu yang dikemukakan oleh beliau Imam Abu Bakar bin Arabi, sehingga mengatakan tidak boleh terjadi pernikahan antara manusia dengan jin. Ya, yang kedua
Yang kedua yang terang-terangan mengatakan haram hukumnya manusia menikah dengan jin, ada seorang ulama namanya Al-Imam Jalaluddin ya, Al-Imam Jamaluddin As-Sijistani. Imam Jamaluddin As-Sijistani ini berkata, la tajuzul munakahah bainal insi wal jinni wa insanil ma'i likhtilafil jinsi. Artinya tidak boleh hukumnya menikah antara manusia dan jin, juga demikian juga dengan siluman. Ya. Kenapa? Likhtilafil jinsi, karena ada perbedaan jenis antara kita manusia dengan ya kalangan jin tadi. Nah ini makanya tidak dibolehkan menurut keterangan Imam Jamaluddin As-Sijistani. Nah kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada seorang ulama namanya Al-Imam Qadil Qudot Syarafuddin Al-Barizi namanya. Qadil Qudot itu terjemahnya adalah hakim agung, ya, seorang ulama ya besar tentunya, seorang alim yang bernama Syarafuddin Al-Barizi. Beliau mengatakan tidak boleh, kata beliau begini, la yajuzu lahu ayyatazawaja imra'atan minal jin limafhumil ayatainil karimain. Limafhumil ayatainil karimatain. Artinya kata Imam Syarafuddin Al-Barizi ini bahwa kita tidak boleh menikah laki-laki dari katakanlah manusia ya, kalangan manusia dengan dari kalangan jin ini. Kenapa tidak boleh, kata beliau? Karena menyalahi apa yang bisa kita pahami dari dua ayat Al-Quran yang mulia. Yang dimaksud dengan dua ayat Al-Quran yang mulia itu, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 72 telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Artinya, dan Allah telah menjadikan bagi kalian dari jenis kalian sebagai pasang-pasangan atau sebagai jodoh ya. Azwaj ini sebagai pasangan hidup kita. Ditambah lagi kata beliau di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, Allah juga telah menjelaskan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah telah menciptakan bagi kalian min anfusikum, dari ya jenis kalian, azwaja sebagai pasangan hidup kalian. Nah, kata beliau, ya di dalam ayat ini makna daripada anfusikum tadi, ya ulama-ulama ahli tafsir menafsirkan ai min jinsikum wa nau'ikum wa khalqatikum. Jadi pengertian Allah telah menjadikan pada anfusikum tadi, yakni min jinsikum dari jenis kalian, wa nau'ikum dan warna kalian, wa khalqatikum dan penciptaan kalian, yakni ay minal adamiyin, yakni dari kalangan anak Adam, yakni dari kalangan manusia. Ini ada ayatnya dalam surah An-Nahl ayat 72 dan surah Ar-Rum ayat 21. Dan ketika saya periksa di kitab namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, yang terkenal dengan Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi juga menafsirkan ayat wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Itu kata-kata anfusikum itu ay min jinsikum wa nu'ikum wa ala khalqatikum. Ini ada dalam tafsirnya jilid 10 ya, halaman 142. Ini semuanya Pak Andre dan pemirsa ada 22 jilid ya, kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ini, yang artinya menghimpun hukum-hukum dalam Al-Quran, namun karena pengarangnya Imam Qurtubi jadi terkenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Nah, jadi Imam Al-Qurtubi sendiri menafsirkan anfusikum itu adalah min jinsikum wa nau'ikum wa min khalqatikum, ay minal adamiyin, yakni dari kalangan anak cucu Adam, yakni manusia. Nah, jadi maksudnya maksud daripada Imam Syarafuddin Al-Barizi tadi, nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan kepada kita bahwa pasangan hidup kita sebagai manusia ini ya min anfusikum, dari jenis kalian, yakni sama-sama anak Adam. Ya, ayatnya dua, yakni ada dalam surah An-Nahl 72 dan ayat surah Ar-Rum ayat 21. Sebagai bandingan kata beliau berkaitan dengan kata-kata anfusikum itu adalah jenis manusia, ada dalam surah At-Taubah ayat 128. Yaitu ketika berbicara mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Artinya sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, min anfusikum, ya min anfusikum dari jenis kalian. Jadi sama-sama manusia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi Muhammad bukan dari kalangan malaikat, bukan juga dari kalangan
bukan dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Nah, berarti mafhum yang bisa dipahami dari dua ayat Al-Qur'an tadi, kata Imam Al-Barizi, bahwa pasangan hidup ini harus min anfusikum, yakni dari jenis yang sama dengan kita. Baru sesuai dengan ayat Al-Qur'an tadi. Kalau beda, ya berarti kan enggak sesuai dengan firman Allah dalam dua ayat Al-Qur'an tadi. Nah, ditambah lagi ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa naha Rasulullah SAW an nikahil jinni. Artinya naha di sini artinya telah melarang ya Rasulullah SAW an nikahil jinni, dari menikahi jin. Jadi ada dikutip riwayat hadisnya. Nah, ditambah lagi ada semacam di sini fatwa ulama dari Uqbah bin Abdullah anna rajulan atal Hasan bin Abil Hasan. Jadi ada riwayat dari namanya Uqbah bin Abdullah ini, katanya ada seorang laki-laki datang kepada Hasan bin Abil Hasan yang terkenal dengan Imam Hasan Al-Basri dari Basrah, Irak, ya, seorang ulama tabi'in, wafat 110 Hijriah dan dikatakan Sayyidut Tabi'in, tokohnya ulama tabi'in. Tabi'in itu pengertiannya adalah ulama yang tidak bertemu dengan Rasulullah karena Rasulullahnya sudah keburu wafat, akan tapi ketemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah, ya, sehingga menimba ilmu dari sahabat Rasul, termasuk dari Sayyidina Ali. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini yang diberi julukan dengan Abu Sa'id pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Aba Sa'id, ana rajulan minal jinni yakhtubu fatatana." Kalau bahasa kitanya, wahai Abu Sa'id, ya, sebagai julukan Hasan Al-Basri tadi, ada seseorang minal jinni, dari kalangan jin, seorang laki-laki ya, minal jinni, dari kalangan jin, yakhtubu fatatana, yang melamar gadis dari kalangan kami, artinya dari manusia gitu. Rupanya ada jin yang menyerupakan ya laki-laki gitu, kemudian rupanya tertarik dengan gadis waktu itu yang ingin dinikahi oleh si jin tadi. Ya, kemudian bapak ini bertanya kepada Imam Abu Hasan atau Imam Hasan Al-Basri yang diberi julukan Abu Sa'id, bagaimana hukumnya ada yang mau melamar dari kalangan jin kepada putri kami, gadis kami. Kemudian Imam Faqala Hasan, ya, Imam Al-Hasan Abu Sa'id tadi berkata, menjawab, la tuzawijuh, kalian jangan menikahkan jin tadi kepada ya putri kalian. Nah, sehingga ya ulama mengambil bahwa kesimpulan bahwa banyak, ya, artinya ulama-ulama juga yang mengharamkan untuk terjadi pernikahan dengan kalangan jin ini. Ya, dengan alasan tadi itu ada dua ayat yang mengisyaratkan tentang masalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan jodoh itu min anfusikum, dari ya jenis kali itu sendiri, kalangan sendiri. Ditambah lagi dengan ada hadis nah Rasulullah an nikahi jin, Rasulullah telah melarang nikah dengan jin. Ditambah lagi dengan fatwa dari Hasan Basri yang dijuluki dengan Abu Sa'id tadi, ketika ada yang bertanya bagaimana ada jin yang minat untuk menikahi putri kami, boleh atau tidak? Ternyata la tuzawiju, kalian janganlah menikahkan sama dia itu. Nah, oleh karena itu menurut saya dari pendapat-pendapat tadi, ya, karena pendapat yang ketiga ini yang mengharamkan ini lebih jelas rujukannya, ada ayat Qur'annya, ada riwayat hadisnya, bahkan ada fatwa ulamanya juga. Menurut saya ini yang lebih tepat untuk kita jadikan pegangan. Dan masalahnya Pak Andre, kalau misalnya difatwakan boleh ya nikah dengan ya jin ini, nanti banyak lagi pertanyaannya, bagaimana kaitan dengan maharnya, bagaimana dengan walinya, dengan saksinya. Nanti kita kalau silaturahim lebaran gimana, kebiasaan. Ya, bagaimana. Jadi banyak hal-hal yang memang misterius gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena dari kalangan manusia juga masih banyak gadis-gadis ya yang perlu, ya, artinya yang bisa kita untuk jadikan zaujah solihah, istri yang solihah, nggak usah repot-repot ya cari-cari dari kalangan jin seperti itu, ya dari kalangan manusia aja sesuai dengan petunjuk ya isyarat dari firman Allah dalam Al-Qur'an tadi, ya, baik itu surah An-Nahl maupun surah Ar-Rum. Walaupun sama-sama dianjurkan untuk ibadah kepada Allah, tapi memang beda jenis dan beda alam, Pak Gi, ya. Beda alam. Bahkan Pak Andre, untuk mungkin pemirsa juga ada tambahan, bedanya kita dengan jin ini dari jenis, artinya dari asal penciptaannya. Kalau kita ini kan dari sperma, ya asal dari tanah Nabi Adam. Tapi kemudian kan kita ini dari nutfah, dari sperma. Dalilnya ada dalam surah Al-Insan
Al-insan sendiri artinya manusia, ayat 2 Allah berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu min nutfatin amsyaj, dari sperma yang sudah bercampur, ya. Itu artinya penciptaan kita manusia itu dari setetes, ya, nutfah tadi itu, ya, sperma. Nah, sementara penciptaan jin kita melihat dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr, ya, ayat 27, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Artinya wal jan, dan kepada jin khalaqnahu kami telah menciptakannya min qablu, sebelumnya, sebelum Nabi Adam diciptakan jin sudah ada, min naris samum, diciptakan daripada api, ya, yang ya menyala-nyala. Jadi artinya jin ini ya diciptakan asalnya dari api. Sementara kita ya dari asal Nabi Adam dari tanah, kemudian kita dari sperma. Jadi memang beda asal kejadian. Kadarnya juga beda. Ya, oleh karena itu dari pendapat-pendapat tadi bahwa banyak ulama yang tidak membolehkan untuk kita menikah dengan kalangan jin tadi. Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, inilah kajian kita tentang bagaimana kalau manusia menikah dengan jin. Ini sudah dijelaskan oleh murabi kita, ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi pencerahan dan insya Allah kita lebih memahami lagi keilmuannya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.